Baik Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini kami sedang berada di Dusun Sompong, Desa Patongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Nah, di tempat kami berada ini sengaja kami pakai begini karena sedikit hujan Tribuners. Jadi di tempat kami berada ini kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan atau melihat langsung rumah pembuatan minuman Markisa, sirup Markisa asal pelosok Kabupaten Sinjai. Nah, kita berada di daerah ketinggian ini Tribuners, dan dari tempat ini kita dapat melihat atau menyaksikan gunung-gunung yang tinggi tampak membiru, namun sayang sekali tidak bisa disaksikan dengan langit yang cerah karena memang daerah ini separuh diguyur dengan hujan deras Tribuners. Nah, ini adalah rumah produksi Markisa Anugrah Sinjai. Kalau Anda sering mencicipi Markisa atau Markisa Anugrah Sinjai, disinilah tempatnya diproduksi Tribuners. Di kampung ini cukup banyak buah Markisa di daerah ini. Inilah yang dikembangkan oleh para pemuda di daerah ini menjadi usaha kreatif. Nah, di Kabupaten Sinjai ini memang banyak buah-buahan termasuk buah Markisa, dan ini kita lihat di depan pagar-pagar warga ini pohon rambutan, pohon durian cukup banyak sekali. Nah, ini tempatnya adalah tempat atau rumah produksi Anugrah Markisa Tribuners. Kita akan melihat di dalam suasana pembuatannya. Iya, kita langsung saja masuk Tribuners. Nah, ini Bapak pembuat dari Anugrah Markisa. Assalamualaikum Pak Asmar. Ya, salam Pak. Iya, boleh Pak kita lihat produksinya? Ya, kita Pak. Iya. Nah, ini adalah dimulai dari kita cuci bersih dulu ini Pak. Iya, dicuci bersih seperti ini. Jadi kita cuci dengan menggunakan air yang mengalir. Iya. Cuci bersih di sini. Jadi tangkai-tangkainya semua ini, tangkai-tangkainya kita buang semua. Dia dicabut Tribuners, Cabut, nanti ya. rangkainya supaya memudahkan pengupasan nantinya begitu. Baik, selanjutnya Pak Smart. Ya, selanjutnya Kalau habis dicuci, ya. jadi kita potong lagi nih. Kita potong di sini Pak. Nah, ini pemotongannya, pengupasannya begitu. Iya, pengupasan. Oke. Jadi kita potong ini bagian kepalanya. Ini Pak, kenapa bisa kepalanya saja yang dipotong? Ya karena di sini tinggal tangkainya Pak. Oh begitu. Iya, agar memudahkan juga nanti kita kerok bijinya. Oke, ya begitu. Nah, ini ya seperti ini Tribuners, pengupasannya supaya lebih memudahkan mengeluarkan isinya sebentar. Ya, cukup. Iya. Ya, jadi selanjutnya proses setelah ini Pak, apa lagi? Selanjutnya kita keluarkan bijinya. Isi dari buah Markisa tersebut. Ya, harus menggunakan kursi tangan supaya
lebih steril Tribuners. Supaya lebih steril dan betul-betul bersih. Iya. Ya, jadi proses pengeluaran bijinya itu seperti ini, Pak. Ya, seperti ini. Karena kita masih menggunakan sistem manual, jadi masih seperti ini caranya. Baik, ya. Jadi habis ini tuh kita sudah blender. Jadi habis kita blender itu kita lanjut di penyaringan. Penyaringan itu seperti ini. Oke, setelah itu kita masak. Ya, setelah itu Tribuners dipersiapkan untuk dimasak selama beberapa menit saja. Jadi masaknya itu di dalam, Pak. Ya. Jadi dimasak itu sambil kita aduk-aduk juga. Itu apa tujuannya Pak dimasak? Iya, ini supaya gulanya bisa merata dengan sari markisanya, Pak. Jadi supaya gulanya juga cepat rata, jadi kita aduk-aduk. Baik. Cukup ya? Cukup, Pak. Iya. Ya, Tribuners, jadi ternyata cukup panjang juga prosesnya. Ada mulai dari pemetikan dari para petani di kebun-kebun yang banyak ditemui di daerah ini, Tribuners, dan setelah itu ada proses dibersihkan tadi menggunakan air bersih dan mengalir. Kemudian dikupas, Kita potong. ya dipotong. Nah, ini seperti ini dipotong tadi seperti ini. Kemudian dikeruk, lalu dimasukkan dalam
blender, selanjutnya dimasukkan dalam panci lalu dimasak sejenak. Nah, tujuannya itu untuk memasak bagian yang belum terlalu matang biji-bijinya. Nah, setelah itu prosesnya lagi masih ada beberapa tahapan-tahapan lagi yang akan di dalam memasuki tahap proses yang lain dan hingga pada proses seperti di Tribun Asia. Pak, bisa diceritakan Pak tahapan-tahapannya Ya, seperti apa? Sebelumnya perkenalkan dulu, Ya. saya Asmara Dogra dari Desa Patongko. Saat ini saya mengelola sirup Markisa, sirup sari buah Markisa. Ya. Iya. Jadi kita mulai di tahun 2019. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih bertahan dan sangat diterima oleh pasar. Alhamdulillah. Nah, adapun proses produksinya itu kita mulai dari Pak, bisa diceritakan dulu Pak apa motivasinya waktu 2019 ya lalu sehingga bisa sebagai seorang pemuda di daerah ini bisa bersaing dengan pengusaha-pengusaha luar di daerah lain. Iya, sebenarnya sih kita mulai di tahun 2019 itu karena melihat keresahan-keresahan masyarakat yang punya banyak buah Markisa, tapi mereka bingung mau diapakan ini buah Markisa, sedangkan mereka tidak punya pasar untuk dimakan sehari-hari. Mereka juga sudah bosan, paling dikirim ke Makassar, ke sana saudaranya, ke keluarga di Makassar. Sudah cukup. Iya, sudah cukup. Jadi saya berinisiatif bahwa sebenarnya ini adalah potensi ini bisa bernilai rupiah, bisa kita jual. Jadi saya coba mengelola buah Markisa berasal dari itu bahan bakunya dari petani-petani sekitar. Dan alhamdulillah di tahun 2020 kita mulai melakukan pembibitan. Jadi kita mulai melakukan pembibitan pribadi, baru kita bagikan ke masyarakat. Jadi setelah berbuah, saya beli kembali bahan bakunya seperti ini, Pak. Kemudian diolah Pak ya. Diolah. Ini sampai di mana Pak? Sudah sampai kemana pasarannya? Iya, kalau persoalan pasar sih alhamdulillah kita sudah tembus ke provinsi dan bahkan di daerah Kalimantan. Ya. Kita tembus. Ya. Kalau di Sulawesi Selatan sih kita dapat Sinjai, Bone, Bulukumba dan beberapa kabupaten lain. Ini Pak sudah apa namanya? Iya. Sudah ada label halalnya atau bagaimana? Di tahun 2020 kita difasilitasi oleh pemerintah, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai dalam melakukan fasilitas halal. Alhamdulillah kita sudah punya label halal. Iya. Ini terbit di tahun 2020. Alhamdulillah sudah lama. BPOM-nya juga sudah ada Pak ya? BPOM kami sementara pengurusan Pak, karena kita fokusnya dulu ke rumah produksi. Rumah produksi dulu harus. Jadi, alhamdulillah rumah produksi kita bangun sedikit-sedikit. Ini bisa diproduksi dalam satu pekan Pak atau satu hari berapa botol begitu? Kalau perharinya kita kemampuan kapasitas itu mencapai 80 botol per hari. Per hari. Iya. Bagaimana Pak bisa mempekerjakan masyarakat di sini atau bagaimana? Iya, jadi kita utamakan dulu orang-orang yang terdekat di sekitar lingkungan kami Pak. Anak-anak muda sini Pak. Muda sini. Baik, jadi sudah sampai di mana tadi Pak pasarannya? Iya, pemasarannya kita tembus nasional sih Pak, alhamdulillah. Ke Jakarta juga sudah sering. Dan di tahun 2020 saya ikut di pameran IPMI Jepang, alhamdulillah. Dan di tahun 2022 kemarin Desember ikut ekspor lagi ke Jepang, itu difasilitasi oleh OJK. Apa Pak harapannya kepada pemerintah ini terkait usaha UMKM yang Bapak bangun ini selama ini? Sebenarnya kalau kita melihat perhatian dari pemerintah khususnya di Kabupaten Sinjai itu alhamdulillah luar biasa sekali, terutama dalam membantu pemasaran. Jadi saya sih sebenarnya sangat berharap supaya ada sedikit sentuhan terutama di peralatan. Fasilitas iya. Kalau gedung sih kita coba bangun sendiri. Rumah produksi yang menjadi kendala saat ini itu di
peralatan-peralatannya karena untuk memproduksi jumlah banyak. Iya. Sebenarnya sih kalau kita punya mesin yang besar, kita bisa produksi lebih dari 80 botol, bahkan ratusan per hari. Apa motivasinya Pak kepada petani? Karena selama ini petani sempat down, sempat kurang semangat karena tidak ada pasarnya begitu. Iya, alhamdulillah dengan kita memulai usaha sirup Markisa, petani kembali merintis menanam lagi Markisa. Sudah ada motivasi kembali untuk menanam karena dia sudah punya pasar yang tepat. Khususnya Sinjai Pak ya. Sinjai. Dan daerah lain bisa memasarkan di sini. Iya. Baik, terima kasih Pak Asmar ya, sebagai owner dari Anugrah Markisa Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Nah, saya reporter Tribun Timur Syamsul Bahri langsung dari rumah produksi Anugrah Markisa, Desa Patongkok, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Sulawesi